Malam itu sangat dingin. Udara terasa menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Langit gelap tanpa bulan, hanya diterangi oleh lampu jalan yang kadang menyala, kadang padam. Di tepi jalan raya yang sunyi, sebuah halte tua berdiri sendirian. Tidak ada penumpang lain selain Rizky, seorang pemuda 20-an tahun yang baru saja menyelesaikan kerja lembur di pabrik tekstil luar kota. Ia melihat jam tangannya. Pukul 1.27 pagi, bus malam biasanya sudah lewat 1 jam lalu. Namun, malam ini jalanan benar-benar kosong. Tidak ada mobil, tidak ada suara binatang malam, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal yang turun perlahan, sebuah bus tua muncul entah dari mana. Tidak ada suara mesin mendekat. Tidak ada cahaya lampu yang menyala terlebih dahulu. Hanya keheningan yang tiba-tiba terpecah oleh suara pintu geser yang terbuka dengan bunyi berderak. Sam. Bus itu berwarna hijau pudar dengan badan yang tampak usang dan roda yang tertutup lumpur tebal. Rizky ragu sejenak, tapi tubuhnya menggigil karena udara dingin, dan ia memutuskan untuk naik. Begitu ia masuk, aroma apek dan bau besi berkarat menyambutnya. Interior bus tampak seperti belum pernah dibersihkan dalam bertahun-tahun. Tirai jendela bergoyang meski tidak ada angin. Lantai penuh noda aneh yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai merasuk. Pintu menutup sendiri. Supir bus adalah seorang pria tua berjas hitam. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan ia tidak pernah menoleh atau memberikan tanda bahwa ia menyadari kehadiran penumpang barunya. Dengan gerakan lambat, ia mulai menjalankan bus, meninggalkan halte kosong di belakang. Bus bergerak pelan, tanpa suara mesin. Tidak ada desingan ban di aspal. Tidak ada dentuman suspensi. Hanya derak kursi dan hembusan napas para penumpang. Rizky memilih tempat duduk di bagian tengah, dekat jendela. Kaca jendelanya buram, seolah tidak pernah dibersihkan. Ia mencoba melihat keluar, tetapi bayangan wajah pucat sering muncul di balik tirai jendela, mengintai dari kegelapan. Di sebelahnya duduk seorang wanita berkerudung hitam. Tubuhnya membungkuk, tangannya gemetar, dan matanya tetap tertuju lurus ke depan, seakan-akan tidak pernah berkedip. Di barisan belakang, seorang pria tua dengan jaket compang-camping duduk sendirian, sementara sesekali ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Meski tidak ada yang merespons, seorang anak kecil duduk di pojok termenung tanpa ekspresi. Yang paling menyeramkan adalah seorang pria berjas abu-abu yang duduk di bangku paling belakang. Matanya terbuka lebar, tapi tidak berkedip, dan mulutnya tersenyum samar, seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lain. Tidak ada percakapan di antara mereka, hanya desau angin yang masuk melalui celah jendela dan suara roda yang bergesekan dengan aspal. Namun, semakin lama bus berjalan, semakin aneh rasanya. Lampu jalan mulai padam satu persatu. Jendela-jendela bus terkunci rapat. Tirai jendela bergoyang meskipun tidak ada angin. Dan yang lebih mengerikan lagi, Rizky menyadari itu saat ia berhasil membersihkan sedikit kaca jendela. Di bawah kendaraan, tidak ada roda sama sekali. Yang ada hanya lukisan hitam putih yang menyerupai roda. Namun bus tetap melaju, meluncur di atas udara, mengambang tanpa menyentuh jalan. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin turun, tetapi pintu masih tertutup rapat. Supir tidak merespons ketika ia memanggil.
para penumpang mulai berubah. Kulit mereka memucat, mata mereka memerah, dan senyum mereka melebar tanpa batas. Mereka bukan manusia. Kemudian, dari sudut matanya, Rizky melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tirai jendela di seberangnya bergerak, meskipun tidak ada angin. Dan di balik tirai itu, bayangan wajah pucat muncul sejenak sebelum menghilang kembali ke kegelapan. Saat itulah pria berjas abu-abu berdiri. Langkah kakinya tidak bersuara. Senyumannya menghilang, digantikan oleh ekspresi kosong. Ia mendekati Rizky, lalu duduk di bangku di depannya. "Kamu baru saja naik," bisiknya. "Tapi kamu harus memilih." Rizky menelan ludah. "Memilih apa?" Pria itu menghela napas. "Kalau kamu tetap di sini, kamu akan menjadi seperti kami. Tapi kalau kamu turun," ia berbisik pelan, "kamu tidak akan pernah bisa kembali ke duniamu lagi." Rizky mengerat-kerat otaknya, mencoba memahami maksud kata-kata itu. Ia menatap para penumpang lain. Mereka semua seperti makhluk dari dunia lain. Tidak ada warna hidup di wajah mereka, hanya kesedihan dan keputusasaan yang terlihat. Dan kemudian, ia menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Di sekelilingnya, kursi-kursi yang tadinya kosong mulai terisi. Bayangan penumpang baru muncul, duduk diam tanpa suara. Mereka tidak ada sebelumnya, tapi kini mereka ada, dengan tatapan kosong dan senyum tanpa akhir. Pria berjas abu-abu melanjutkan, "Bus ini membawa jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa yang tidak bisa pergi atau tidak mau pergi. Kamu salah satunya." Rizky mundur ke sudut tempat duduknya. "Apa maksudmu? Aku belum mati." Pria itu tersenyum samar. "Belum? Atau sudah?" Darah Rizky membeku. Ia ingat kecelakaan mobil yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Tabrakan hebat, suara rem mendadak, kemudian kekosongan. Apakah dia sudah mati? Bas berhenti mendadak. Pintu geser terbuka. Di luar hanyalah kegelapan total. Angin dingin menusuk kulit. Tidak ada jalan, tidak ada cahaya. Hanya hutan mati yang menganga. Pria berjas abu-abu berdiri menatap Rizky. "Waktumu habis. Pilih." Rizky menatap pintu yang terbuka. Udara dingin dari luar menyusup masuk, membawa aroma tanah basah dan kematian. Ia menatap wajah para penumpang. Mereka semua diam, menunggu, seolah mengetahui apa yang harus ia lakukan. Ia memandang ke dalam bus. Para penumpang itu, mereka semua seperti makhluk dari dunia lain. Tidak mungkin ia bisa tinggal di sini selamanya. Tapi, jika ia keluar, apakah ia akan hilang selamanya? Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar. Kakinya menginjak tanah lembab. Dan saat itu juga, pintu bus menutup dengan suara berdentum. Bus itu langsung bergerak menjauh dari tempatnya, lenyap dalam kabut tebal yang muncul dari segala arah. Kini, ia sendirian. Rizky berdiri di tengah hutan yang sunyi, tanpa suara burung, tanpa angin. Hanya kesunyian yang mencekam. Lalu, dari kejauhan, ia mendengar suara pelan. Bisikan-bisikan yang familiar. Suara para penumpang. Dan di kegelapan, bayangan bus itu muncul kembali, berjalan perlahan ke arahnya. Sekarang, giliran Rizky yang harus membawa penumpang. Setiap malam di jalur pegunungan yang sunyi, legenda tentang bus malam tanpa tujuan terus beredar.
Orang-orang mengatakan bahwa jika kau mendengar suara pintu geser terbuka di tengah malam, jangan pernah menoleh. Karena jika kau melihat bus itu, dan jika kau naik, kamu tidak akan pernah pulang.